Film ini dimulai di Irak Utara dengan regu penembak jitu dari Amerika Serikat yang mengawasi upaya untuk mengambil dan memindahkan Yosef Abad, yaitu seorang pemimpin kelompok teroris, dan keluarganya ke titik ekstraksi untuk dievakuasi. Di sisi lain, teroris mendapatkan informasi bahwa tentara Amerika akan datang. Jadi semua pelatihan mereka sampai pada puncaknya bahwa ini adalah tanah mereka, jadi mereka harus mempertahankannya. Kemudian ketika para penembak jitu sedang bercakap-cakap, mereka mengincar target dan kendaraannya. Meskipun mereka tidak setuju dengan pembebasan Yosef karena dia adalah seorang teroris, mereka harus mengikuti perintah karena alasan politik. Di sisi lain, beberapa anggota kelompok teroris bergerak menuju titik penjemputan melalui rute rahasia. Mereka tidak tinggal diam ketika pemimpin mereka akan ditangkap oleh para tentara. Mereka ingin menggagalkan upaya para tentara, di mana salah satunya dengan melumpuhkan regu penembak jitu terlebih dahulu. Kemudian, kelompok teroris berhasil menemukan satu penembak jitu, tetapi tentara segera melumpuhkan teroris tersebut. Kemudian, saat Dawson, yaitu salah satu tentara, melaporkan bahwa mereka menemukannya, seorang penembak jitu kemudian membunuhnya. Guys, we got a problem. My position's been compromised. I repeat, my position. Jadi, Frank, yaitu salah satu tentara Amerika Serikat dan kepala regu penembak jitu, melepas lubang suara, keluar dari tempatnya dan pergi ke tempat Dawson, meskipun penembak jitu lainnya, yaitu yang bernama Timothy, menyuruhnya untuk tidak merusak posisi, dimana setelah itu keadaan menjadi tidak terkendali saat teroris berhasil membojokkan mereka. Hal ini memaksa Frank untuk melakukan tindakan yang tak terduga dan tak terencana, di mana dia membunuh pemimpin teroris dan keluarganya. 10 tahun kemudian, di Las Cruces, New Mexico, Frank yang telah keluar dari militer tidak menyangka bahwa insiden penembakan itu masih menghantuinya. Kejadian itu sangat membebani pikirannya sehingga dia tidak bisa menceritakannya kepada siapapun. Dia kemudian menghadiri sebuah kelompok dukungan di mana semua orang berbagi tentang apa yang mereka alami, tetapi ketika mereka bertanya kepadanya apakah dia ingin berbagi sesuatu, dia menolaknya. Frank, you've been here for a while. Feel like sharing anything with the group? Setelah tidak lagi menjadi tentara, Frank mencurahkan sebagian besar waktunya untuk menjalankan bengkel mobilnya yang kini menjadi sumber penghasilan utamanya. Suatu hari, Frank dan salah satu stafnya yang bernama Pedro menyelesaikan pekerjaan mereka memperbaiki kendaraan pelanggan dan mengundangnya untuk makan malam. Namun, Pedro menolaknya karena dia akan berkencan. Good work, Greek. Get out of here. Di malam hari, Frank terlihat sedang makan malam bersama istrinya bernama Casey dan anak tirinya bernama Shannon. Casey kemudian memintanya untuk mengajaknya dan Shannon berlibur di akhir pekan. Namun dia mengatakan kepada mereka bahwa dia harus membawa mobil yang telah diperbaiki ke rumah pelanggan. Jadi Casey bersikeras agar dia ikut. Namun dia mengatakan bahwa dia akan membawa Pedro, tetapi Casey mengatakan kepadanya bahwa mereka akan naik mobil pick up dan tidak akan membiarkannya meninggalkan mereka terjebak pada hari Sabtu. Namun Frank merasa sedikit khawatir karena pelanggan tersebut tidak lain adalah seorang penjahat yang pernah bekerja sama dengannya. Please, Frank, please. We'll ride pickup. How could I say no to that? Keesokan harinya, Frank muncul di kediaman Raja Kejahatan dan bertemu dengan salah satu pria paling tangguh dari kejahatan tersebut yang bernama Nelson dengan seorang wanita muda.
Dia kemudian mengatakan bahwa wanita itu masih terlalu muda, tetapi Nelson bertanya apakah Frank tersesat. You lost? The fuck you doing here? Delivery. Oh, you're the grease monkey. I'll show you where to go. Another way. Ketika Nelson mengeluarkan pisaunya untuk menusuk Frank, seorang pria bernama Lazarus yang dikenal sebagai tangan kanan Raja Kejahatan muncul dan langsung turun tangan untuk menengahi. Lazarus kemudian membawa Frank untuk bertemu dengan Raja Kejahatan bernama Leo. Ketika mereka tiba di dalam, dia melihat kejutan ulang tahun untuk Nikki, yaitu putri Leo. Kemudian Nikki datang bersama ayahnya dan bertanya kepada Leo apakah ia boleh mengendarai sepeda yang dihadiahkan oleh Leo. It's my birthday. Papa, can I please ride my new bike, please? If you promise to take it out of the driveway. Thank you, Papa, thank you. Ketika dia melihat Nelson sedang menikmati makanan ringan di dapurnya, dia memerintahkannya untuk menjaga Nikki. Namun Nelson keberatan, bertanya mengapa dia selalu harus menjalankan tugas yang hal itu membuat Leo marah. Leo kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia akan meminta Lazarus untuk memotong lidahnya jika dia berbicara seperti itu lagi. Why always gotta be that errand boy? Because you are the fucking errand boy. Yeah, sorry. Wait up, Nikki. Kemudian, Frank menerima sebuah amplop yang berisikan uang tunai yang cukup besar dari Leo untuk membayar perbaikan mobilnya. Namun, ia menyadari bahwa jumlah uang itu sangat terlalu banyak jika hanya untuk membayar perbaikan. Leo kemudian mengatakan bahwa ia sengaja melakukan hal ini karena ingin menawarkannya untuk kembali bekerja sebagai pembunuh bayaran, namun Frank menolak tawaran tersebut. Meskipun begitu, Leo memberikan amplop berisikan uang tersebut dan membiarkannya pergi dari sana. I'm done with that other shit, Len. You know that. Keep it. You earned it. Be right back, huh? Sorry. Setelah itu, dia kembali ke truk mereka dengan Casey dan Shannon yang menunggunya. Lalu mereka pun pulang ke imahnya. You happy, right? You know I am. Di malam hari, Frank terbangun dari mimpi buruk tentang kejadian 10 tahun yang lalu. Dia kemudian menelepon Timothy, tetapi dia tidak bisa berbicara ketika Timothy menjawab. Keesokan malamnya, dia melihat berita bahwa Nikki meninggal dalam kecelakaan yang disebabkan oleh tabrak lari, yang hal itu membuatnya sedih karena dia baru saja menyaksikan betapa Leo sangat mencintainya. Today, in a tragic accident of Leonard Ochoa, a prominent Mexican businessman and long-suspected member of the Sinaloa. As of this afternoon, the driver is still being sought by law enforcement. Casey kemudian bertanya apa yang terjadi, namun Leo menggelengkan kepalanya dan menolak untuk menjawab. Kemudian dia menerima telepon dari Lazarus tetapi tidak menjawabnya. Tidak lama kemudian, Lazarus dan anak buahnya mengunjungi Frank yang memberitahunya bahwa Leo ingin dia membantunya membalaskan dendam atas kematian putrinya. Frank, what's going on? Go back inside. He wants this guy gone, Frank. I'm not interested. Pada awalnya, dia menolak dan mengatakan bahwa ini bukan tentang memperbaiki mobil dan dia tidak ingin kembali ke dunia gangster. Namun, karena Lazarus mengancam keselamatan keluarganya, dia pun tidak punya pilihan lain. Look, Frank. 10 o'clock tonight. Sementara itu, Casey yang melihat kedatangan Lazarus dan anak buah Leo di rumah mereka bertanya mengapa mereka ingin menemuinya di malam hari seperti ini. Dia kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena ini hanya urusan lama dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah itu, Frank mengatakan kepada Casey bahwa ia harus pergi. Namun ia menolak saat Casey memintanya untuk tetap tinggal. Jadi dia menjadi marah dan kemudian menamparnya. Get out of here. Why don't you just go? Namun Frank mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan memukulnya, membuatnya mendorongnya dan pergi. Sesampainya di rumah Leo, dia melihat Leo yang masih terlihat frustasi dan tertekan atas kematian putrinya.
Leo kemudian berbicara tentang bagaimana dia ingin pria itu mati, tetapi Frank menyuruhnya untuk menyuruh Lazarus yang melakukannya. Namun Leo mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaannya yang baik jika dia ingin meratakan kota, tetapi untuk situasi seperti itu dia membutuhkannya. Kemudian dia mengatakan bahwa dirinya sudah pensiun, namun Leo mengancam akan memberitahu Casey tentang masa lalunya yang kelam jika dia menolak membantunya. Dan karena ia tidak ingin istrinya tahu tentang sejarahnya, ia akhirnya menyetujui tawaran Leo. This calls for the silencer. I retired little Shen and her mommy all about you. All right, Len, I'll do it. Keesokan harinya, Lazarus memberikan dokumen lengkap mengenai pelaku kepada Frank agar ia dapat segera menjalankan misinya. Tidak butuh waktu lama bagi Frank untuk menemukan keberadaan pelakunya, sehingga setelah menentukan posisi yang tepat, ia bergegas menyiapkan senapan snipernya untuk beraksi. Melihat pelaku bersama keluarganya, Frank teringat akan kejadian di mana ia melakukan kesalahan fatal yang selalu membebani pemikirannya. Tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, dia memutuskan untuk tidak membunuh pria itu dan membiarkan polisi menangkapnya saja. The guy's name is Anderson. He and the wife got a place a few hours outside of town. Len just wants Anderson. Bastard turned himself in. Sheriff's due to pick him up tonight. Namun tanpa sepengetahuannya, Leo memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengawasinya dari kejauhan dan melaporkannya kepada Leo. Mengetahui bahwa Frank tidak bertindak sama sekali dan malah membiarkan polisi menangkap pria tersebut, Leo memerintahkan Lazarus untuk membunuh pelaku dan juga Frank. Di tempat lain, Casey yang sedang berada di rumah dikejutkan dengan kehadiran Lazarus dan anak buah Leo yang menembaknya dan menculik Shannon. Where's Frank? I don't know. Well, I guess you're gonna help me find him then. Vas a ir, puta. Les, what about the kid? Setelah itu, Lazarus dan anak buahnya berhasil merebut pelaku dari polisi dan kemudian membawanya ke sebuah tempat untuk disiksa sampai mati sesuai perintah si Leo. Get down! Sementara itu, Frank tiba di rumah, terkejut mendapati Casey terbaring tak berdaya dan bergegas membawanya ke rumah sakit. Dia kemudian bertemu dengan salah satu mantan rekannya di regu penembak jitu bernama Timothy itu dan meminta bantuan untuk menculik Shannon. Setelah Timothy setuju untuk membantunya, Frank bertemu dengan Casey di rumah sakit yang terlihat sangat terpukul atas apa yang terjadi pada dirinya dan Shannon. Ia merasa sangat marah kepada Frank karena selama ini telah membohonginya dan menyebabkan semua ini terjadi. Di sini, Casey sudah mengetahui semua masa lalu suaminya yang ternyata selain menjadi pasukan khusus, dia juga bekerja sampingan sebagai pembunuh bayaran untuk pemimpin kejahatan yaitu Leo. Frank kemudian menghampirinya dan meminta maaf atas semuanya, berjanji bahwa dia dan Timothy akan membawa Shannon pulang dengan selamat dan meminta Casey untuk beristirahat. Frank dan Timothy kemudian bergegas ke rumah Leo, namun ketika mereka tiba di sana, dia menemukan bahwa Leo dan Lazarus tidak ada di sana, begitu juga dengan Shannon. Kemudian Timothy berhasil melumpuhkan satu-satunya antek Leo yang masih ada di sana. Namun ketika dia menangkap Frank yang lengah, dia meraih pistol Frank untuk menembaknya. Timothy kemudian membunuh pria itu tanpa pikir panjang sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Shannon. Sementara itu, Leo yang masih terpukul atas kematian putrinya kemudian membawa Shannon ke kampung halamannya. Meskipun Leo memperlakukannya dengan sangat baik, layaknya anak perempuannya, Shannon tetap saja takut dan ingin kembali kepada ibunya.
Di sisi lain, istri Leo yang bernama Martha menganggap tindakannya menculik Shannon sudah sangat keterlaluan dan berusaha meyakinkannya untuk mengakhiri semua ini, namun Leo tidak menghiraukannya. Setelah bekerja untuk Leo selama beberapa waktu, Frank dapat menemukan di mana mereka dapat memperoleh informasi tentang Leo dan Lazarus. Frank dan Timothy kemudian mengunjungi salah satu pabrik narkoboy terbesar milik Leo di Meksiko. Mereka dengan cepat melumpuhkan anak buahnya dan menggali informasi tentang keberadaan Shannon. Sementara itu, Lazarus yang telah mengantisipasi bahwa Frank akan mendatangi mereka memerintahkan Nelson untuk membunuhnya. How can I help you, gentlemen? We're just here to pick up the money drop for Ocho. He's busy. I'll take a message. Back room. Namun, Frank menemukan Nelson sedang bersenang-senang di sebuah bar, lalu menyerangnya dan memaksanya untuk memberitahukan keberadaan Shannon. Di saat yang sama, Timothy menghajar anak buah Leo lainnya. You think that toy scares me, mother? Give me yourself, grease monkey. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, Frank kemudian membunuh Nelson. Where? Summer home, some shithole town. Hey, you're gonna be okay. Mengetahui lokasi Shannon disekap di rumah Leo, Frank dan Timothy mempersiapkan senjata untuk menghadapi Leo dan seluruh anak buahnya untuk menyelamatkan Shannon. Di sisi lain, Lazarus menyiapkan seluruh anak buahnya untuk menjaga kediaman Leo agar Frank tidak dapat menyusup ke sana. Namun, Lazarus dan anak buahnya bukan tandingan Frank dan Timothy yang merupakan penembak jitu profesional sehingga mudah dikalahkan dalam baku tembak. Meskipun dalam prosesnya, Timothy sangat terluka parah sehingga Frank harus melanjutkan misinya sendirian saja. You wanna play, man? What? Roll faster, motherfucker! Hey, Laz. Where is she? You won't give her up, Frank. Good. Go. Mengetahui bahwa Lazarus dan anak buahnya kalah dalam pertempuran, Leo bergegas membawa Shannon pergi dari sana dengan todongan senjata. Namun saat mereka pergi, mereka bertemu dengan Frank yang meminta Leo untuk menyerahkan Shannon kepadanya dan berjanji untuk menjaganya tetap hidup sebagai gantinya. Martha yang ada di sana kemudian mencoba meyakinkan Leo untuk melepaskan Shannon karena dia bukan putri mereka dan dia juga memiliki keluarga sendiri yang sangat mencintainya. Namun Leo tetap mengabaikan semua yang dikatakannya dan bersiap untuk menyerang Frank. Shannon kemudian melihat kesempatan untuk membuat Leo lengah, jadi dia menggigit tangannya menyebabkan Leo mengalihkan perhatiannya dari Frank sejenak. Frank kemudian melemparkan pisau ke jantung Leo sehingga dia pun membunuhnya. I'm just doing what every papa should do. I have to protect her. Protect his little girl. Ah! Film ini diakhiri dengan Frank membawa Shannon pulang dan menepati janjinya kepada Casey yang telah memaafkannya dan menerimanya apa adanya. Mommy! Oh. Thank you. Love you so much. I love you guys. Dan kemudian film pun tamat. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat selalu dan selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam rezekinya serta urusan-urusannya. Amin.